Renungan Minggu Biasa 27 Tahun B. Nasihat perkawinan. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin membuka dengan sebuah cerita yang relate dan masih sangat fresh yang terjadi beberapa bulan lalu, tepatnya di bulan Agustus. Ceritanya adik saya mau menikah. Akhirnya adik saya menikah. Kami sekeluarga sangat bergembira karenanya. Baik keluarga kecilku dan keluarga besar di sana. Ceritanya waktu mau pernikahan itu semua saudara diundang. Saya pun diundang. Masalahnya saya tinggal di Desa Nanggadanau, Kecamatan Kalis, Provinsi Kalimantan Barat. Tentu tidak mudah dan tidak murah untuk pulang kampung. Sedangkan uang tabungan lagi habis. Karena Desember 2023 kemarin baru saja habis pulang kampung ke Tangerang. Ditambah lagi kerjaan lagi banyak-banyaknya ngurusin pilkada. Karena saya sebagai ketua PPS, sedangkan satu anggota saya pemalas dan tidak bisa diharapkan. Tapi beberapa kali saya ditelepon, dibujuk untuk pulang. Saya bahkan dikirim uang untuk pulang. Saya pun memutuskan untuk pulang sendiri tanpa anak dan istri saya. Untuk informasi, untuk pulang kampung ada 2 jalur yang bisa dilalui, yaitu jalur udara, penerbangan dari Putus Sibau Pontianak, transit, lalu Pontianak Jakarta. Dan juga jalur darat, naik bis, Putus Sibau Pontianak, lalu naik pesawat dari Pontianak ke Jakarta. Karena terburu waktu dan alasan efisiensi, saya memutuskan untuk pergi lewat jalur udara. Dan sekedar informasi, penerbangan dari Putus Sibau ke Pontianak itu tidak setiap hari, cuma hari Jumat dan Minggu. Sedangkan sakramen pernikahannya dan resepsinya hari Minggu. Jadi bisalah saya terbang di hari Jumat. Dan Jumat malamnya ada sembayangan di rumah. Jadi kalau sampainya sore jam 5-an, sempatlah saya ikut sembayang yang jam 7-an. Rencana yang sangat sempurna. Maka saya membeli tiket beberapa minggu sebelumnya. Tapi hari Rabu malamnya, saya mendapatkan kabar buruk. Penerbangan dari Putus Sibau ke Pontianak dibatalkan. Tidak dijelaskan sih di WA itu, tapi biasanya penerbangan dibatalkan karena tidak memenuhi standar jumlah minimum penumpang yang terbang. Jadi pesawat tidak akan terbang kalau jumlah penumpangnya sedikit dan tidak memenuhi standar minimum untuk terbang. Besoknya hari Kamis saya urus. Saya diajukan 2 pilihan, mau reschedule atau refund. Saya ajukan dulu reschedule. Saya lihat-lihat, saya cari-cari. Memang di hari Jumat nanti tidak ada satupun penerbangan yang berangkat. Artinya memang sangat sedikit sekali penumpang pesawat pada hari itu. Kalau saya ubah hari Minggu, acara udah selesai. Tahu-taunya nanti gagal terbang karena kurang kuota lagi. Bisa kecewa 2 kali saya. Saya pun memutuskan untuk merefund penerbangan dan memutuskan untuk melalui jalan darat. Naik bis ke Pontianak. Saya pun WA agen-agen bis dari Putus Sibau ke Pontianak. Dan karena sudah agak sore, ternyata penuh semua. Jalan terakhir ada beberapa agen bis yang kecil, yang ekonomi, yang nggak punya WA. Saya akan datang langsung Jumat besok.
Saya berdoa-doa malamnya. Semoga masih bisa pulang besok. Mau naik taksi atau travel pun nggak apa. Mahal pun nggak apa. Yang penting bisa pulang dulu. Setidaknya kalaupun saya nggak bisa ikut sembahyangan malamnya, saya bisa ikut sakramen pernikahannya di hari Minggu. Dan apa yang terjadi? Hari Kamis malam, hujan nggak berhenti-berhenti. Hari Jumatnya banjir, nggak bisa lewat. Betapa sedihnya saya nggak bisa pulang kampung waktu itu. Saya akhirnya nelpon ibu dan adik saya. Minta maaf banget, nggak bisa pulang waktu itu. Untungnya mereka memahami kondisi saya waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalian ini termasuk orang yang dekat nggak sama saudara kandung kalian? Dengan kakak atau adik kalian? Saya sendiri tidak. Saya pingin deket, bercerita, mendengarkan cerita, pingin ngobrol, curhat, dengerin curhat, saling menasihati, dan sebagainya. Bahkan saya sangat senang memeluk mereka lama-lama, kalau lama tidak bertemu. Walaupun saya juga kadang tahu ya mereka itu risih di peluk saya. Tapi walaupun nggak dekat, kami tetap sayang satu sama lain. Cuma yaitu, caranya yang kurang bisa menunjukkan. Dan satu yang ingin saya lakukan saat bertemu dengan adik saya waktu itu adalah memberikan nasihat perkawinan. Nasihat perkawinan ini diberikan oleh bapak saya kepada saya, dan saya ingin sekali memberikannya kepada adik saya. Berhubung bapak udah nggak ada, dan saya adalah orang terakhir yang dinikahkan bapak. Jadi saya ingin sekali mewariskan nasihat ini kepada adik saya. Saya masih ingat sekali kejadiannya waktu itu. Sebelum menikah, saya dipanggil bapak saya ke kamarnya. Ditanya baik-baik, "Kamu yakin mau nikah sama Lia? Terus kamu mau tinggal di mana?" Saya jawab, "Yakin. Terus rencananya aku mau ikut pindah ke tempat Ria." Bapak saya pun menjawab, "Ya, Bapak sih setuju aja kamu nikah sama Ria. Nggak masalah kamu tinggal di mana aja, dengan suku apa aja. Yang penting Katolik. Dan satu pesan Bapak, jangan bercerai. Mau sesulit apapun kehidupan kamu di sana, jangan bercerai. Kamu jauh dari orang tua, jadi semua harus dihadapi berdua sama Lia. Susah senang, sakit sehat, kalian berdua yang ngerasain. Berdoa sama Tuhan kalau menghadapi kesulitan. Bapak yakin Tuhan pasti kasih jalan. Kalau kamu nggak betah di sana, balik lagi aja ke sini. Nggak apa. Laki-laki lebih sulit tinggal sama mertua daripada perempuan tinggal sama mertua. Itulah kata-kata bapak saya. Saya nggak ingat persis ya kata-katanya, tapi saya ingat kejadian itu. Nah, nasihat itulah yang ingin saya wariskan kepada adik saya Adi. Saya ajak ngobrol adik saya, duduk bersebelahan, saya tanyain, "Kamu yakin nggak nikah sama Feby?" Pastikan dia jawab yakin. Baru deh saya nasihati dia sama seperti bapak saya tadi. Yang intinya adalah jangan bercerai. Sebenarnya tanpa dinasihatin pun adik saya pasti sudah ngerti lah untuk tidak bercerai. Saya hanya ingin memberikan nasihat saja dari seorang kakak, dari seorang mas kepada adiknya. Tapi ini cuma mimpi ya. Seandainya saya jadi datang waktu itu pun, belum tentu saya berani menasihati seperti itu. Ya, karena kami tidak dekat. Makanya saya buat renungan ini. Siapa tahu adik saya menonton YouTube saya ini. Atau mungkin ibu saya
kalau menonton video renungan ini, siapa tahu bisa menyampaikan nasihat saya ini ke adik saya. Sekalian bilang ke Adi, saya sangat menyayangi dia. Bagi lagi ya ke bacaan Injil kali ini. Hari ini Yesus juga memberikan nasihat perkawinan untuk kita semua. Dalam Markus 10 ayat 7 sampai 9. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang kalau diringkas, nasihat perkawinan Yesus ada dua. Yang pertama, meninggalkan ayah ibu dan bersatu dengan istri. Yang kedua, tidak boleh bercerai. Dan nasihat Yesus itulah yang diterapkan oleh agama kita kepada pengikutnya. Khususnya nasihat yang nomor 2. Karena perkawinan Katolik itu cirinya monogami dan tak terceraikan. Untuk yang nomor 1, tentatif kali ya. Kalau punya rezeki, bisalah kita keluar rumah, bikin rumah sendiri, tinggal berdua sama istri dan anak sendiri. Ya, walaupun dilihat juga lah orang tuanya, masih sehat atau sudah sakit-sakitan. Janganlah semuanya meninggalkan orang tuanya. Sisakan satu keluarga yang menjaga mereka, yang paling sabar, penyayang, dan telaten mengurus orang tua yang sudah tua. Jadi yang nomor 1 ini bisalah ditawar-tawar sedikit. Tapi untuk yang nomor 2 ini, tidak boleh ditawar sedikit pun. Tidak boleh bercerai, apapun juga alasannya. Titik. Sama seperti saudara kita muslim, haram makan babi, begitupun kita. Haram hukumnya untuk kita bercerai. Sesulit apapun, tetap bersatu. Bapak Ibu, saya beberapa kali ditanya, gimana kalau dia selingkuh, Mas? Bagaimana kalau dia KDRT, Mas? Saya selalu jawab, tinggalkan dia sementara, tapi jangan bercerai. Doakan dia untuk berubah dan berdoa untuk kita dikuatkan. Doakan terus, memohon pertolongan Tuhan. Yakin dan percaya, Tuhan pasti memberi jalan dan keajaiban pada keluarga-keluarga yang sedang kesulitan, agar dikeluarkan dari segala cobaan dan tantangan. Makanya itulah pentingnya KPP dalam agama Katolik, kelas persiapan perkawinan, untuk meyakinkan kita apakah benar dia yang kita pilih untuk menemani kita selama sisa hidup kita berdua. Kalau nggak yakin, mending nggak usah deh. Makanya itu, dalam agama Katolik untuk menikah itu sulit. Karena itulah pilihan kita sekali seumur hidup. Dan itulah sebabnya dalam agama Katolik tidak menggunakan kata ta'aruf. Tapi gereja malah menyarankan kita untuk menjalani proses pacaran dan pertunangan. Untuk meyakinkan kita apakah benar dia pasangan yang akan kita pilih seumur hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, perceraian mungkin menjadi salah satu opsi untuk kita kalau kita merasa tidak cocok dengan pasangan kita. Perceraian adalah cara instan untuk menyelesaikan masalah dalam perkawinan. Mungkin ada yang bilang, saya mau bercerai karena sudah tidak cocok. Saya bercerai karena dia berubah. Saya bercerai karena inilah, itulah. Apapun alasannya, itu cuma alasan saja. Itu cuma alibimu saja untuk bercerai. Alasan sebenarnya kita bercerai itu cuma satu, karena ketegaran hati kita sajalah. Makanya Musa sampai menuliskan perintah itu kepadamu. Semua itu cuma karena kekeras kepalaanmu saja. Karena apapun alasannya, tidak dibenarkan untuk bercerai. Itu saja, titik, tanpa tawar-menawar. Bahkan lebih baik kamu pergi meninggalkan Yesus daripada kamu bercerai.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin bagi sebagian orang agama kita itu kolot dan tidak mengikuti zaman. Karena perceraian mungkin sudah menjadi hal yang biasa di zaman sekarang ini. Tapi dengan adanya larangan perceraian, justru membuat agama kita lebih unggul dari agama yang lainnya. Lewat nasihat perkawinannya, Yesus ingin menyampaikan ajaran kasih-Nya yang luar biasa. Mengasihi tanpa batas kepada pasangan kita, kepada orang yang paling kita sayangi. Apalagi untuk kaum perempuan. Perkawinan Katolik justru melindungi perempuan agar tidak dimadu, diduakan, dan tidak diceraikan. Maka berbekal nasihat itu, nasihat dari Yesus kepada kita, nasihat dari seorang bapak kepada anaknya, marilah kita menjalani nasihat itu dan memohon pertolongan Tuhan agar kita selalu dikuatkan dan selalu setia kepada pasangan kita dalam susah senang, sehat sakit, sampai maut memisahkan kita. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.